Halo teman-teman saya semuanya. Baik lagi bersama saya Revi. Hari ini kita akan membahas mengenai consumable item lagi. Kalau video kemarin-kemarin kan kita membahas mengenai lakban dan karton box. Nah, hari ini kita akan membahas consumable item yang paling sering digunakan di industri konveksi maupun garment, yaitu kertas marker. Nah, buat teman-teman yang penasaran sama videonya, simak terus video ini ya. Halo teman-teman, perkenalkan saya Roni sebagai salah satu sales dari PT Sumerarto Indoraya. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai kertas marker. Ditonton terus videonya sampai selesai. Untuk kertas GJA atau biasa disebut kertas gambar jiplak atas. Nah, kertas jenis ini sering digunakan di industri konveksi dan garment untuk membuat pola. Kertas ini digunakan untuk menjiplak desain dari desain dasar ke atas kain dan bahan lainnya. Untuk selanjutnya, kertas aspek. Kertas aspek pada umumnya sering digunakan di industri konveksi dan garment. Di industri konveksi dan garment ini, kertas aspek digunakan untuk pemotongan massal atau skala besar. Teman-teman, ini saya sudah pegang sampel untuk kertas aspek. Untuk kertas aspek ini, tekstur kertasnya itu lebih halus dibanding dari kertas GJA. Dan untuk bahannya sendiri, ini tidak mudah sobek. Cocok untuk print pola pakaian ya. Sekarang ini saya pegang kertas GJA ya. Seperti yang saya bilang tadi, untuk kertas GJA, tekstur kertasnya itu lebih kasar ya. Dan warnanya pun sedikit lebih gelap. Untuk bahannya ini lebih rapuh daripada si aspek sendiri. Sekarang di belakang saya ini ada beberapa sampel. Nah, untuk ukurannya, tas aspek dan GJA ini berbeda-beda. Ada yang ukuran 168, ada yang ukuran 183, dan ada juga yang ukuran 2 meter atau 200 cm. Oke Pak Roni, kita sekarang masuk ke sesi tanya jawab. Nah, ini udah ada beberapa pertanyaan nih yang masuk dari customer kita yang nonton. Apa sih perbedaan utama antara kertas GJA dan kertas aspek di industri konveksi? Untuk perbedaan kertas aspek dan GJA, perbedaan utamanya dari mulai karakteristik si kertasnya sendiri. Kalau untuk GJA itu lebih kasar dari permukaannya. Nah, sedangkan si aspek sendiri itu sudah lebih halus. Dan untuk kekuatan kertasnya sendiri, aspek lebih kuat, tidak mudah sobek. Sedangkan si GJA lebih rapuh dari aspek. Dan untuk transparansinya, GJA itu lebih transparan dibanding aspek. Jadi untuk GJA sendiri lebih cocok untuk pola dasarnya. Kalau untuk proses pemotongan kain, lebih presisi menggunakan kertas GJA atau kertas aspek, Pak? Untuk tingkat kepresisiannya itu lebih bagus menggunakan kertas GJA. Karena kertas GJA itu lebih transparan. Jadi untuk polanya sendiri itu lebih kelihatan gitu ke kainnya. Seperti itu. Jadi untuk tingkat presisinya lebih bagus menggunakan GJA. Kalau kertas aspek ini bisa nggak dipakai untuk mencetak pola menggunakan mesin? Atau cuma bisanya dipakai secara manual aja? Untuk kertas aspek dan GJA ini bisa digunakan secara manual juga gitu. Namun pada umumnya itu biasa digunakan menggunakan mesin gitu untuk kertas aspek dan GJA ini, karena sudah di roll juga itu sudah masuk ke mesinnya, jadi langsung otomatis gitu ya. Seperti itu, lebih disarankan menggunakan mesin biar hasilnya lebih optimal. Apa sih keuntungan menggunakan kertas pola, GJA, dan aspek ketika dalam pembuatan pola pakaian? Untuk keuntungannya sendiri, itu dari waktu dan produksi pun lebih efisien. Karena itu lebih cepat untuk pemotongan. Karena printnya itu menggunakan mesin pada umumnya. Jadi setiap produksi massal itu lebih cepat menggunakan kertas aspek dan GJA. Tapi untuk print polanya itu pakai mesin ya, bukan manual. Itu keuntungannya gitu. Jadi untuk produksi massal sangat cocok dan waktu pun lebih efisien menggunakan kertas aspek dan GJA ini. Pertanyaannya ini, bagaimana cara menyimpan kertas pola agar awet dan tidak cepat rusak? Untuk penyimpanan sendiri biasanya itu ditempatkan di tempat yang kering, tidak lembab gitu. Karena ini kan kertas, takutnya basah dan nantinya tidak terpakai gitu. Tapi untuk barang yang dari kita itu biasanya dalam keadaan dibungkus seperti ini, seperti yang di belakang saya. Ini sudah ada yang dibungkus ataupun yang sudah dibuka bungkusnya. Jadi kalau misalkan untuk kertas yang dari kita sudah dibungkus,
cukup ditempatkan di tempat yang kering saja, tidak tertumpuk-tumpuk oleh benda-benda tajam mungkin ya, supaya tidak sobek, itu sudah cukup aman dan cukup awet. Dan untuk teman-teman yang ingin konsultasi lebih lanjut atau mungkin tanya-tanya lebih jauh lagi, bisa dihubungi di WhatsApp di sini ya. Atau bisa kunjungi juga website kita untuk tahu lebih banyak mengenai perusahaan kita dan item apa saja yang kita punya di sini ya. Dan untuk teman-teman yang mau check out langsung produk-produk kita, bisa langsung di marketplace kita di bawah sini ya. Oke teman-teman semuanya, gimana video yang tadi penjelasannya? Sangat menarik kan? Nah, jadi sekarang kan teman-teman udah lebih jelas ya mengenai perbedaan apa sih bedanya kertas GJA, apa bedanya kertas aspek, masing-masing penggunaannya kayak gimana. Nah, buat teman-teman yang udah nonton video ini, terima kasih banyak. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan see you in the next video. Bye-bye.